Jika menyebut warung sate khas Solo, tentu kita sudah terbayang aneka menu olahan serba kambing yang tersedia lengkap di sini. Dari sate, tengkleng, tongseng, dan tentunya gulai. Gulai sendiri menjadi salah satu yang paling digemari dan selalu menjadi incaran para pemburu kuliner bercita rasa khas dan pekat. Sajian tradisional dari racikan aneka bumbu, rempah, dan kaldu jeroan kambing berpadu sempurna dalam gurihnya santan kelapa dan menghasilkan kuah kental yang kaya rasa. Uniknya, meski komposisi gulai lebih dominan berisi jeroan kambing seperti babat, usus, paru, dan limpa yang dikenal tinggi lemak dan kolesterol, namun makanan yang satu ini justru banyak penggemarnya. Menurut saya sih gulai itu makanan berkuah yang paling enak, yang ada jeroannya, yang paling gurih. Pertama kuahnya itu enak banget, kental, terus ada jeroannya juga yang bikin gulai ini jadi enak banget pokoknya. Kami bertemu dengan Bu Lina, pemilik warung sate Solo Pak Syam, yang terbilang legendaris di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Perempuan asli Boyolali, Jawa Tengah ini tak keberatan untuk membagikan resep rahasia gulai kambing khas Solo. Selain cita rasa kuah, perempuan generasi ketiga warung sate ini menyebut gulai yang otentik hanya bisa didapatkan dari jeroan kambing, bukan daging ayam ataupun gulai ayam yang kini banyak tersedia. Yang pertama kali itu adalah jeroan dari perutan kambing, ya kan? Yang isinya itu terdiri dari kayak babat, usus, sama paru, kalau memang suka paru ya. Jadi ini nanti dijadikan satu. Kedua itu pasti kita di kayak kuahnya. Kuahnya itu kayak misalnya yang kita butuhin pertama kali itu adalah santan ya. Dari santan kelapa itu dia tadi. Kita ada dua versi. Menu kayak yang santannya encerannya aja, dan yang kedua itu yang kentalnya. Selain itu, yang tak kalah penting adalah penggunaan bumbu dan rempah-rempah. Lina menyebut gulai adalah salah satu jenis masakan yang banyak menggunakan aneka bumbu. Untuk tetap menjaga kualitas rasa masakannya, Lina juga menambahkan racikan bumbu khusus yang sengaja didatangkan langsung dari Solo. Garis besarnya itu ada rempah-rempah Jawa yang dibilang kayak campuran kering-kering gitu, yang campuran pokok-pokoknya kan. Dari itu, dan yang kedua lagi adalah di kunyitnya. Kalau memang ada rasa bawang atau kunyitnya yang kurang, itu bukan jatuhnya ke gulai kambing, tapi jatuhnya ke seperti sop. Untuk mengolah gulai sendiri perlu tips dan trik tertentu. Pertama, aneka jeroan kambing harus dicuci terlebih dahulu sampai benar-benar bersih dan tidak berbau. Menurut Lina, hal ini juga akan berpengaruh pada kaldu gulai nantinya. Jeroan yang kurang bersih akan membuat rasa dan aroma kuah sedikit kurang pas. Bahkan bisa dibilang, pembersihan jeroan kambing adalah pondasi awal keberhasilan memasak gulai. Itu dari teknik kemasuk airnya. Jadi dimasuk di air itu kan ada sisa-sisahan dari gulai kambing misalnya kan. Itu harus benar-benar dikeluarkan putih-putihnya Pak. Soalnya kalau enggak, itu yang bikin bau, jadi benar-benar bau-bau kayak kambingnya asli. Khususnya itu tadi kita belah, kita kasih ke air gitu kan, terus kita bejek-bejek biar kayak lendir. Kita remek. Dan kalau aku versi maaf aku pakai ucin ya, biar kagak kayak lemak-lemaknya itu lebih cepat hilangnya. Tahap selanjutnya adalah merebus jeroan kambingnya. Lina sendiri memiliki teknik khusus yang dia warisi turun-temurun dari sang kakek dan ayahnya. Dia merebus jeroan kambing dengan santan kelapa encer yang sudah dicampurkan sedikit garam. Selain bisa membuat jeroan menjadi cepat empuk, cara ini juga bisa memberikan rasa gurih yang meresap sampai ke dalam serta membuat warna tampilannya terlihat cantik. Jeroan direbus selama kurang lebih 2 jam atau sampai air santannya habis. Setelah itu baru dibilas dengan menggunakan air, lalu dipotong-potong menjadi bagian kecil. Resep ini disebut Lina untuk perbandingan 2 kg jeroan dan 10 butir kelapa. Kalau misalnya pakai air aku kurang. Dikarenakan itu tuh kalau pakai air tuh bener-bener ya kayak putih gitu doang. Bening gitu loh. Jadi nggak ada warna samar. Tapi kalau dipakai gulai kuah yang tadi itu dari santan encer tadi, itu bener-bener kayak
putih susu gitu di dagingnya. Rasanya juga beda. Versi bedanya ya kayak hambar gitu posisinya kalau pakai air. Berikutnya membuat racikan bumbu-bumbunya. Semua bumbu dasar dan aneka rimpang seperti kunyit, jahe, dan lengkuas harus dihaluskan. Tak lupa ditambahkan racikan bumbu rahasia miliknya. Lina juga masih menggunakan lumpang atau tumbukan tradisional agar rasa khas bumbunya tidak hilang. Bumbu halus ini selanjutnya ditumis dengan minyak kelapa sampai warnanya berubah pucat kecoklatan dan aromanya harum. Biasanya kita itu pakai yang pertama adalah bawang putih sama bawang merah. Bawang putih sama bawang merah itu harus lebih banyak. Setelah itu ada kunyit, ya kan, ketumbar sama kemiri. Sama satu lagi kalau memang lebih suka agak wanginya strong pakai daun jeruk. Nah, aku kalau untuk pemanis jujur aja dari kecapku. Setelah itu, proses utama membuat gulai sudah bisa dimulai. Potongan jeroan kambing dan tumisan bumbu rempah direbus dengan api kecil bersama campuran santan kental dan encer. Lamanya 30 menit atau sampai kuahnya mendidih dan mengental. Untuk memasak gulainya, Lina tidak menggunakan panci atau dandang, melainkan menggunakan kuali tanah liat atau yang disebutnya gentong. Ya, tidak hanya menjadi ikon warung sate Solo saja, kuali tanah liat juga berguna sebagai pembentuk aroma dan rasa kuah gulai yang khas karena dapat menjaga panas dengan baik dan merata. Kuali gulai milik Lina ini juga tak sembarangan karena dipesan khusus dan dibawa langsung dari Solo. Kuali aku nggak pesan di Jatinegara banyak ya, di Jakarta pun banyak, dimanapun pasar ada. Tapi tetap di pasar yang di dekat kampung aku belinya di Solo. Sebenarnya ini versi kita yang udah besar karena kita udah di warungan ya. Kalau dulu itu bapak saya sama kakaknya itu mikro gitu. Jadi agak versi kecil itu namanya angkring ya. Dan itu tuh dulu bukan pakai besi, itu pakai kayu. Jadi lumayan berat lah kalau keliling-keliling. Setelah gulai matang, Lina hanya menggunakan bara api kecil dari arang kayu untuk terus menjaga kehangatan kuah gulainya. Dan jika sudah bisa berhasil membuat gulai yang lezat, maka dipastikan sajian berikut ini pun akan menjadi rebutan pula. Ya, apalagi kalau bukan tongseng. Sajian berbahan dasar daging kambing yang cenderung pedas ini memang memakai bahan dasar kuah gulai yang diberikan bumbu kembali. Daging tersebut itu dioseng lagi dengan bawang merah sama bawang putihnya, Kak. Jadi kalau setelah bawang merah sama bawang putihnya itu udah kayak ke orange coklat-coklat gitu, barulah kita masukin di daging tadi, kita seret. Setelah daging kita seret, kecap yang kita masukkan dulu. Kenapa kecap? Karena biar masuk di dalam dagingnya gitu, biar ngeresep. Pakar kuliner Santi Seret menyebut tongseng sebenarnya adalah bentuk olahan gulai yang disempurnakan. Sehingga bisa dibilang tongseng lebih kaya rasa dibanding gulai. Kalau kuah gulai itu adalah santannya lebih kental. Kalau sudah dijadikan tongseng, kuahnya sudah tidak kental. Dan pada saat diolah menjadi tongseng itu ada tambahan kecap. Lalu ada tambahan lagi ada kolnya, lalu dikasih irisan tomat. Lalu ada kalau mau pedes banget dikasih cabai. Selain itu, ada komponen wajib yang menjadi salah satu pendukung lezatnya rasa gulai dan tongseng, yaitu penggunaan anglo atau tungku tanah liat, serta bahan bakar arang kayu atau arang batok kelapa. Meski terlihat sederhana, namun rupanya teknik memasak ala tradisional yang masih dipertahankan ini dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas hasil masakannya. Teknik memasak dengan memakai arang lalu memakai kayu itu bisa menambah aroma pada masakannya, dan makanya karena itu tongseng wadah tuku yang kecil juga gitu kan pakai arang, nah itu makanya masih otentik gitu rasanya, dan diharapkan memang pakai arang dan pakai dengan cara tradisional itu menambah cita rasa dari makanannya, dari masakannya.